Baik, perkenalkan nama saya Madewa Wisandika Purnama. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai pembuatan aplikasi webcam sederhana untuk mendapatkan hasil capture yang diterapkan pada IDE NetBeans 73 Beta 2 dan pada sistem operasi Windows 7. Nah, sebelumnya untuk dapat mengakses driver dari webcam masing-masing laptop, diperlukan aplikasi pendukung yaitu JMF atau Java Media Framework yang sudah saya instalkan sebelumnya. Di sini saya contohkan untuk menjalankannya jika sudah terinstall. Jika coba klik file, kemudian preference, dan dipilih capture device. Nah, di sini terdapat lokatornya yang diperlukan nantinya untuk pada saat pengetikan coding. Seperti itu. Untuk selanjutnya saya akan memberikan cara yaitu membuat project baru pada NetBeans 73. Saya di sini sudah menyiapkan IDE-nya, yaitu langkah pertama file, kemudian new project. Nah, pada kategori di sini pilih Java, kemudian pada project pilih Java Application. Nah, kemudian klik Next. Nah, pada project name ini diisikan project Java yang akan kita buat. Saya contohkan di sini aplikasi underscore webcam. Seperti itu. Kemudian untuk project location dapat dipilih melalui button browse ini. Jika sudah, klik finish. Maka sistem akan otomatis membuatkan kelas yang bernama aplikasi underscore webcam sesuai dengan nama projectnya yang ditempatkan pada kumpulan-kumpulan projectnya. Nah, seperti itu. Untuk langkah selanjutnya yaitu pembuatan form untuk aplikasi webcam sederhana dengan cara pada project ini klik kanan pada source package-nya, pada aplikasi webcam klik kanan, kemudian new JFrame form untuk membuat form. Ya, untuk namanya bisa diisi sesuai dengan keinginan. Saya di sini contohkan form underscore webcam. Itu kemudian klik finish. Nah, di sini sistem sudah menampilkan form baru sesuai dengan namanya yaitu form underscore webcam. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu untuk proses running nantinya, di sini diperlukan sebuah source code pada kelasnya yaitu new nama form yang akan di run form webcam dot set visible. Nah, seperti itu. Kemudian saya akan coba mengklik untuk run, menjalankan formnya. Nah, di sini sistem sudah menampilkan hasil runningnya. Nah, langkah selanjutnya yaitu saya akan mendesain form untuk aplikasi webcam yang saya akan buat dengan cara pada pilihan palette di sini saya menggunakan toggle button untuk menampilkan webcamnya, hasil videonya. Di sini digunakan dua toggle button. Ini untuk video yang ditampilkan dari webcam. Kemudian toggle button 2 untuk menampilkan hasilnya, hasil capture-nya. Seperti itu. Kemudian ditambahkan dua button yang masing-masing digunakan untuk capture dan untuk menyimpan. Untuk merubah namanya dapat dipilih pada properties, kemudian pada teks diisikan namanya. Saya contohkan di sini capture, dan pada button 2 diisikan nama save.
Kemudian untuk menghilangkan teksnya dihapus saja. Nah, seperti itu. Untuk selanjutnya di sini saya di sini akan membuat source code dari form aplikasi webcamnya dengan cara mengklik menu source di sini. Nah, di sini akan ditampilkan source dari form webcam yang akan kita buat. Nah, langkah selanjutnya saya akan membuat source-nya. Nah, di sini saya akan membuat prosedur yang pertama, yaitu untuk mengambil lokasi driver dan juga untuk menampilkan visualnya. Dengan nama init kamera. Yang isinya yaitu fungsi media locator dengan nama mlocator dengan membuat baru media locator. Nah, di sini pada null ini merupakan lokasi dari driver video atau kamera masing-masing laptop yang didapat dari aplikasi Java Media Framework yang dapat dipilih melalui menu File, kemudian Preference, dan Capture Device. Nah, pada VFW di sini dapat diambil lokatornya, di copy, kemudian ditempatkan di media lokatornya yang akan dibuat. Kemudian langkah selanjutnya yaitu player, membuat variabel dengan nama player dengan tipe player. Seperti itu. Yang dipanggil dengan mengisi manager .create release player yang diisi dengan mlocatornya. Kemudian untuk menampilkan pada JToggle button 1, dia ambil visual komponennya seperti itu, kemudian di start. Dan langkah selanjutnya yaitu pada public dipanggil
prosedur yang sudah tadi buat, yaitu dengan fungsi try dan catch. Nah, seperti itu dipanggil prosedur init kamera. Yang catch-nya yaitu yang seperti ini, yaitu IO exception. Kita copy saja. Yang apabila fungsinya tidak berjalan, maka yang ditampilkan yaitu pesan error. Seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya yaitu saya di sini akan menambahkan satu buah prosedur lagi untuk nantinya menampilkan hasil capture-nya. Dengan nama set image button yang diisi dengan JToggle button dengan nama variabelnya button. Kemudian fungsi image dengan nama image. Itu parameternya. Kemudian untuk fungsinya di sini button dot set item, set icon. Dibuatkan image icon baru. Seperti itu. Itu prosedur-prosedur yang dibuat, yaitu untuk menampilkan, kemudian ini untuk menampilkan dari driver kamera masing-masing laptop, kemudian untuk mengeset image-nya. Selanjutnya yaitu kita akan memberikan source code pada button capture-nya dengan cara pada menu desain di sini klik 2 kali button capture, kemudian akan diarahkan langsung ke prosedur dari buttonnya. Tapi sebelum itu diperlukan komponen untuk pengambilan frame-nya.
yang dapat dideklarasikan pada package-nya, yaitu import javax media control, kemudian frame grabbing control. Nah, maka di sini akan dapat digunakan fungsinya seperti itu dengan nama fgc yang diisi dengan frame grabbing control dari player dengan get controlnya yang diisi dengan pada komponen javax sesuai dengan yang tadi dipanggil. Dapat di copy saja. Nah, kemudian di paste di sini. Kemudian untuk selanjutnya yaitu pembuatan buffer. Nama buffer, kemudian dipanggil yang diisi dengan variabel fgc.grabFrame. Seperti itu. Kemudian untuk mengconvert hasil buffer ini dalam bentuk image-nya dapat digunakan fungsi buffer Nah, di sini belum ada fungsinya. Fungsinya jadi perlu ditambahkan package satu lagi, yaitu import javax swimming. Javax.until buffer to image-nya. Kemudian maka di sini akan dapat dipanggil buffer to image dengan nama bimage yang diisi dengan pembuatan buffer to image yang baru dengan video format buffer get format. Itu kemudian dengan fungsi image dengan nama variabel image dibuat variabel bimage dari buffer to image tadi dengan create image dari variabel buffer. Seperti itu. Kemudian di sini akan ditampilkan
dengan cara ke toggle button 2 dengan cara this.setImage button. Seperti itu yang akan ditampilkan pada toggle button 2 yang akan ditampilkan yaitu isi dari variabel image ini. Seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya yaitu saya akan coba untuk menjalankan apakah video yang diambil sudah dapat dijalankan. Nah, saya akan coba menjalankan ya, apakah dapat dijalankan aplikasi yang sudah saya buat ini. Saya coba run. Nah, di sini dapat dilihat hasil run dari aplikasi webcam sederhana ini. Itu pada toggle button 1 ditampilkan capture video dari kamera webcam laptop saya. Kemudian apabila diklik button capture, nah di sini akan tampil pada toggle button 2 hasil capture-nya. Tapi di sini masih terdapat sedikit masalah yaitu ukuran yang masih sangat besar. Saya di sini akan close. Nah, di sini akan saya tambahkan pada button 1 di sini untuk meresize atau merubah ukuran image-nya dengan menambahkan library sebelumnya, yaitu dengan cara pada project di sini, project aplikasi webcam ini saya akan tambahkan library-nya pada folder library dengan cara klik kanan, kemudian add jar folder atau folder. Di sini saya akan memilih dengan library JImage ini. Apabila sudah ditambahkan, akan ditampilkan pada isi library. Akan saya gunakan untuk membuat fungsi untuk meresize image dengan cara sebelumnya dipanggil pada package dengan cara import jimage.ji resize image untuk mengganti ukuran image seperti itu. Di sini akan saya panggilkan fungsinya resize image dengan nama variabel resize yang diisi dengan pembuatan resize image baru. Kemudian saya akan membuat sebuah variabel baru dengan nama BI dari hasil buffer. Buffer image ini dengan nama BI. Seperti itu. Kemudian dilanjutkan pada proses resize image dengan fungsi buffer image dengan nama mengganti dari hasil capture image ini. Nah, image ini akan diganti dan kemudian sebelumnya dimasukkan dulu ke variabel BI itu, kemudian akan di resize dengan cara image dengan nama variabel image 2
dengan fungsi resize dot rescale. Nah, di sini dapat dua pilihan, yaitu dengan persentase atau dengan weight kali height. Saya di sini contohkan dengan persentase. Dengan persentasenya yaitu 30% dari hasil capture. Seperti itu, yaitu kemudian di sini yang ditampilkan pada JToggle button 2 yaitu hasil dari resize-nya, maka di sini adalah image 2. Seperti itu, saya akan coba jalankan kembali aplikasinya. Nah, di sini saya akan mengklik capture. Nah, hasilnya sudah mengecil, yaitu sesuai dengan persentase yang saya gunakan, yaitu 30% dari hasil capture webcamnya atau capture video webcam laptop itu sendiri. Nah, itu untuk button capture-nya. Langkah selanjutnya yaitu untuk menyimpan. Di sini pada desain dapat diklik dua kali pada button save. Atau dengan klik kanan, pilih menu event, action, kemudian action perform. Nah, di sini juga dapat ditampilkan seperti itu. Untuk menyimpan, di sini saya akan menggunakan file dialog. Dideklarasikan pada package-nya. awt, kemudian .file dialog. Seperti itu. Maka di sini sudah dapat digunakan dengan cara file dialog dengan nama variabel fd, dengan membuat baru file dialog dari formnya. Yaitu form webcam.this, ini merupakan nama dari file dialognya. Saya contohkan save file yang diikuti dengan file dialog untuk menyimpan. Seperti itu. Kemudian untuk menampilkannya fd.show. Nah, seperti itu. Kemudian akan dibuat kondisi jika fd.get filenya tidak sama dengan 0, maka di sini akan dibuat nama variabel baru dengan nama file. Di sini saya perlu deklarasikan terlebih dahulu dengan tipe string, dengan nama variabel, nama file. Seperti itu. Yang diisi dengan variabel fd.getDirectory untuk mengambil directory yang dipilih, kemudian diisi dengan fd.getFile-nya dan diikuti dengan atribut .jpg untuk
eh, secara otomatis menambahkan ekstensi .jpg pada saat user mengklik simpan tanpa mengisikan ekstensinya. Dan pada kondisi ini diisikan fungsi try dan catch. Nah, di sini kita akan memerlukan package baru, yaitu yang pertama import Java IO-nya. IO file, kemudian java.io file IO exception-nya. Dan kemudian juga diperlukan image IO-nya. Seperti itu. Nah, di sini kita akan memanggil package-package yang sudah kita panggil tadi, yaitu yang pertama kita buat fungsi file dengan nama filenya, yaitu saya contohkan di sini buat yang diisi dengan pembuatan file baru. Nah, seperti itu. Kemudian dalam pembuatan file ini isikan kondisi try catch yang baru, yaitu yang diisi dengan fungsi image IO .write untuk pembuatan kemudian nama filenya di sini saya contohkan JPG. Nah, akan otomatis diisi seperti itu. Kemudian jika tidak, maka dikeluarkan pesan error get logger. Kemudian di sini formnya class get name log yang diisi dengan level the Chiffre. Seperti itu. Masih terdapat error. Nah, sudah. Itu merupakan fungsi untuk menyimpan. Nah, di sini saya akan coba jalankan untuk langsung menyimpan dari hasilnya. Saya di sini akan coba capture terlebih dahulu. Nah, di sini sudah terlihat hasil capture-nya, kemudian akan disimpan hasil capture ini ke directory. Nah, di sini apabila kita sudah mengklik save, maka akan keluar file dialog untuk memilih directory tempat kita menyimpan. Saya contohkan di sini. Nah, di sini kemudian pada multimedia saya ketikkan nama filenya.
capture. Nah, di sini tanpa mengisi ekstensi, saya klik save langsung. Nah, di sini saya akan coba cari hasil save-nya. Nah, di sini sudah terlihat hasilnya dengan tipe JPG sesuai dengan ekstensi yang sudah saya tambahkan tadi. Di preview kemudian akan terlihat hasilnya. Itu merupakan hasil capture dari webcam sederhana yang sudah saya buat. Nah, cukup sekian tutorial singkat saya mengenai pembuatan aplikasi webcam sederhana yang dijalankan atau diterapkan pada IDE NetBeans 73 Beta 2 dan sistem operasi Windows 7. Semoga video tutorial ini bermanfaat dalam proses pembelajaran dan sampai jumpa kembali di tutorial-tutorial saya berikutnya.